Berikut adalah ringkasan dari buku I Will Teach You to Be Rich karya Ramit Sethi. Pendahuluan, mengubah mindset tentang uang. Ramit Sethi dalam bukunya ngajarin kita gimana caranya ngehandle uang tanpa ribet dan tetap enjoy hidup. Intinya, uang itu nggak harus bikin stres, malah bisa jadi alat buat mencapai apapun yang lo mau, asal tahu caranya. Dia fokus ke langkah praktis yang bisa langsung diterapin, tanpa basa-basi soal jargon ekonomi yang bikin pusing. Bab 1. Pilih bank dan kartu kredit yang tepat. Dapetin yang terbaik dari bank dan kartu kredit lo. Ramit percaya kalau bank dan kartu kredit itu kayak pasangan. Lo harus pilih yang nggak nyusahin hidup lo. Bank. Pilih bank yang kasih rekening tanpa biaya bulanan, bunga tinggi buat tabungan, dan gampang diakses lewat aplikasi. Kartu kredit. Gunakan kartu kredit buat dapet cashback atau reward points. Tapi penting banget buat bayar lunas tiap bulan, biar nggak kena bunga gede. Kalau punya utang kartu kredit, prioritaskan lunasin dulu. Tips, gunakan fitur autopay biar nggak lupa bayar tagihan. Bab 2, kontrol gaya hidup. Lo bisa hidup nyaman tanpa harus jadi super pelit. Ramit ngajarin konsep spend extravagantly on the things you love, cut costs mercilessly on the things you don't. Intinya, lo harus tahu prioritas lo. 1. Kalau suka nongkrong sambil ngopi fancy, nggak apa-apa sesekali. 2. Tapi hemat di hal-hal yang nggak penting, kayak langganan gym yang jarang dipakai. Dia nyebut ini sebagai conscious spending plan, yang artinya lo bikin anggaran sesuai prioritas hidup lo. Bukan pelit, tapi sadar. Bab 3. Buat sistem keuangan otomatis. Uang lo harus kerja sendiri. Ramit memperkenalkan sistem keuangan otomatis yang bikin lo nggak perlu mikirin uang tiap hari. 1. Gunakan direct deposit buat gaji lo langsung masuk ke rekening. 2. Pisahkan uang buat pengeluaran rutin, tabungan, investasi, dan dana darurat. 3. Automasi pembayaran tagihan biar nggak kena denda. Dengan cara ini, uang lo akan terkelola tanpa ribet. Bab 4. Investasi itu penting, jangan nunda. Lo nggak perlu jadi ahli buat mulai investasi. Investasi itu tentang membiarkan uang lo berkembang. Ramit ngejelasin kalau semakin cepat lo mulai, semakin banyak uang lo bertumbuh. Dia menganjurkan, mulai dari index funds atau target date funds, karena ini simple dan cocok buat pemula. Jangan buang waktu mencoba stock picking atau investasi high risk kalau lo belum ngerti. Tips, gunakan prinsip pay yourself first, yaitu sisihkan uang untuk investasi dulu sebelum buat pengeluaran lain. Bab 5. Jangan takut nego. Negosiasi itu skill hidup yang wajib lo punya. Ramit percaya semua hal itu bisa dinego, mulai dari gaji sampai langganan internet. Tipsnya, riset dulu, tahu harga pasar atau benchmark. Bersikap percaya diri dan sopan. Tahu kapan harus menolak kalau tawarannya nggak sesuai. Negosiasi bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Contohnya, nego bunga kartu kredit buat dapat penurunan suku bunga. Bab 6. Nikmati hidup, tapi tetap sadar finansial. Hidup itu harus seimbang. Ramit menekankan kalau hidup itu nggak cuma soal nabung atau investasi, tapi juga nikmatin momen. Misalnya, lo pengen liburan ke luar negeri. Rencanakan anggarannya dan mulai nabung dari sekarang. Lo suka belanja barang branded? Pastikan belanja itu nggak ganggu tujuan finansial jangka panjang. Kuncinya adalah menyesuaikan gaya hidup dengan tujuan finansial lo. Bab 7. Rencana jangka panjang. Punya tujuan finansial yang jelas itu bikin lo lebih tenang. Ramit ngajak lo buat mikir ke depan, kayak pensiun atau beli rumah. Caranya? 1. Tentukan tujuan besar lo. Misalnya, pensiun di umur 40 atau traveling keliling dunia. 2. Rancang langkah kecil buat mencapai tujuan itu, kayak nabung atau investasi secara rutin. 3. Evaluasi secara berkala, apakah lo udah di jalur yang benar? Bab 8. Kelola dana darurat. Jangan sampai panik gara-gara situasi tak terduga. Dana darurat adalah uang yang lo simpan buat kejadian tak terduga, kayak kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan mendadak. Ramit nyaranin punya minimal 3-6 bulan biaya hidup di rekening khusus. Pastikan dana ini gampang diakses tapi nggak sering dipakai. Bab 9. Utang bukan musuh, tapi harus diatur. Utang itu nggak masalah asal lo tahu cara ngatur. Kalau lo punya utang, prioritaskan untuk lunasin sesuai strategi. Debt snowball. Bayar utang terkecil dulu biar lo merasa termotivasi. Debt avalanche. Bayar utang dengan bunga tertinggi dulu buat hemat dalam jangka panjang. Hindari utang baru kalau belum lunas utang lama, terutama utang konsumtif.
Bab 10. Jangan lupa tentang asuransi. Asuransi itu penting buat lindungin lo dan keluarga. Ramit bilang kalau asuransi itu investasi dalam bentuk perlindungan. Contohnya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa kalau lo punya tanggungan ya, asuransi kendaraan, tergantung kebutuhan. Kesimpulannya, jadi kaya itu gaya hidup. Buku ini ngajarin kalau kekayaan bukan cuma soal punya banyak uang, tapi soal cara lo mengelolanya. Dengan sistem yang praktis, lo bisa menikmati hidup, nabung, dan investasi tanpa ribet. Kaya itu bukan soal jumlah, tapi kebebasan untuk memilih hidup yang lo mau. Gimana guys? Simple kan? Ikutin langkah-langkah ini pelan-pelan aja, dan lihat gimana keuangan lo mulai berubah. Selamat mencoba!